Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom kekasih-kekasih Kristus, apa kabar? Luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan, pelayanan keluarga Kau berkati di dalam nama Yesus. Bersama para wakilnya. Juga Kau berkati gembala rayon kami Tuhan, Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, keluarga pelayanannya Tuhan. Bersama para wakil-wakilnya Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Engkau menjadikan hamba-Mu ini
berkat Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk Cikarang, untuk Bekasi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di GBI Grand Wisata, Bapak Riki Budianto Tuhan. Engkau memberkati hambamu ini Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan, bahkan pekerjaannya Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, bersama Bu Linda dan bersama kedua anaknya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaanmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umatmu Tuhan, untuk setiap jemaatmu Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan, yang punya masalah ekonomi Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan kami sesuai dengan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Engkau yang mampukan Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa yang besar ini. Engkau memampukan Bapak Jokowi Tuhan untuk mengatasi pandemi ini bersama para pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun untuk Indonesia Tuhan. Belas kasih-Mu turun untuk Pulau Jawa Tuhan. Belas kasih-Mu turun untuk Bekasi Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami ini hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang tidak bisa apapun tanpa Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah corona ini segera berhenti. Pandemi berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap vaksin yang udah diberikan kepada bangsa ini Tuhan. Juga Tuhan, biarlah vaksin ini Tuhan diberikan kepada seluruh penduduk negeri ini Tuhan. Menjadi kesehatan, kekuatan imunitas yang tinggi untuk menangkal virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan para dokter. Engkau memberkati para medis Tuhan. Kau jaga, lindungi, berikan imunitas yang tinggi, berikan ketekunan dan kesabaran Tuhan dalam melayani pasien Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama keluarga para dokter dan para nakes Tuhan, kami serahkan dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Oh shikirabo karabaho rabatakaraба shikirabo karabakarabahe karabaho. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan pasti Engkau pulihkan Tuhan. Pemulihan kesehatan terjadi atas bangsa ini. Pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa ini Tuhan. Atas Bekasi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik. Tuhan, biarlah tuaian yang besar terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ketika Tuhan goncangan ini terjadi Tuhan, kami berseru kepada nama-Mu, maka Engkau akan selamatkan Tuhan. Indonesia berseru kepadamu Tuhan, Bekasi berseru kepadamu Tuhan, dan keselamatan itu terjadi atas bangsa ini. Keselamatan terjadi atas Bekasi. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan kembali memuji menyembah Engkau, bahkan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap memuji menyembah-Mu. Kami akan tetap bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Shalom, jemaat-jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Salam untuk jemaat-jemaat yang menonton live streaming melalui Zoom, YouTube, atau Facebook. Semuanya Tuhan berkati hari ini. Tuhan lawat saudara hari ini. Mari buka hati saudara, terima lawatan Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan hari ini. Thank you Lord, thank you Lord. Bapa, Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Hidup dan hati kami tenang karena kami tahu Tuhan beserta kami. Tunjukkanlah kasih setiamu Tuhan. Sediakanlah apa yang kami perlu. Kau adalah Allah yang setia di balik ketidaksetiaan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kau lebih dari segalanya. Ajar terus kami berharap kepadamu Tuhan. Kau setia Bapa,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah Tuhan, lah jiwaku dalam hadirat, dan jemaat-Mu katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Mari sembah Dia. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang setia, Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kau mulai jamah umat-Mu ya Tuhan. Kau mulai jamah umat-Mu ya Tuhan.
segala pujian dan syukur hanya bagi nama Yesus. Bapa, ditinggikanlah Engkau di atas segalanya. Biarlah kami umat-Mu lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Mari sama-sama yuk kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan Yesus hari ini sediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah sanggup, alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan semuanya, kuasanya tidak berubah, alasanku luruskan dan semuanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan semuanya, kuasanya tak berubah. Luruskan dan semuanya, luruskan dan semuanya, luruskan dan semuanya, kuasanya tak berubah. Katakan Jesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi namanya, Yesus Kristus Tuhan. Woo! Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Mau lebih lagi katakan Jesus. Woo! Biarlah langit dan bumi memuji namanya. Woo! Mari sama-sama bersuka cita. Woo! Sebab Dia ciptakan segalanya. Woo! Jesus, yeah, Jesus. Woo! Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sing, ku puji, ku sembah
Bapak Ibu, kita akan masuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Yes Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Yes Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap hatiku. aku mengasihi-Mu Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya.
Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur kalau kami ada pada hari ini di dalam penyertaan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami mau mengucap syukur, bukan hanya kami masuk di dalam bulan yang baru, tetapi kami bersyukur kalau di bulan ini bangsa kami, bangsa yang Engkau kasihi, bangsa Indonesia, di mana kami tetap berdiri bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, di usia yang baru, yang ke-76, biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami. Hatimu dan matamu tertuju hanya kepada bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Pakai setiap kami hari-hari ini untuk terus bersyafaat bagi bangsa kami. Berdiri tetap melakukan yang terbaik, mengambil bagian di dalam kontribusi sesuai panggilan setiap kami bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam kekuatan yang ada bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita memasuki bulan Agustus. Dan saya percaya di bulan ini ada sesuatu yang spesial. Ya, bukan hanya ulang tahun bangsa kita yang ke-76, tetapi juga bagi setiap kita hari ini. Mari kita terus mengarahkan hati kita, pikiran kita, dan mata hati kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rencana Allah bagi masa di mana keadaan ini harus kita jalani dan lewati bersama-sama, kita tetap menikmati dan kita tetap sepakat dengan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi ini, hari ini saya mau berbagi tentang kekuatan pikiran. Hari ini banyak orang
pikirannya kitab kita akan belajar bangsa Israel. Yang pertama kita akan buka di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Ketika Musa mengutus ke-12 orang pengintai untuk melihat negeri yang akan dituju oleh mereka, yang berlimpah susu dan madunya. Maka apa yang terjadi ketika pengintai itu kembali? Ya, ada dua versi berita. Yang 10 orang memberitakan kabar yang tidak baik, tetapi yang 2 orang memberitakan kabar yang baik. Ya, seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa pilihannya. Kita akan belajar dan melihat ada 2 pilihan manusia yang hari ini juga kita bisa memutuskan. Kita memilih untuk menjadi serupa dengan yang 10 orang pengintai atau dengan yang 2 orang yang mengintai negeri yang sama. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28 berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 10 orang pengintai ini melaporkan kepada Musa. Dan mereka berkata, kami sudah ada dan melihat, kami sudah masuk. Kami memang melihat negeri itu seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dikatakan hanya bangsa itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, mereka mengatakan mereka sudah melihat. Tetapi kata hanya adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa respon mereka 10 orang ini adalah sama. Mereka memiliki sesuatu kegentaran ketika melihat kota yang berkubu, ketika melihat ada orang-orang yang begitu kuat, ya, dan mereka mulai gentar. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 lebih jelas lagi. Ke-10 orang pengintai ini berkata demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka berkata kepada orang Israel bahwa di sana sungguh mengerikan, sungguh menyeramkan, sungguh menakutkan. Ya. Dan apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat pertama sampai yang keempat berbicara dan menerangkan bagaimana waktu itu orang Israel meresponi apa yang disampaikan oleh ke-10 orang pengintai yang kembali.
Dikatakan demikian, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik. Ketika bangsa ini menerima laporan dan kabar yang kurang baik, mereka mulai melihat kembali bagaimana hidup mereka ketika mereka ada di bawah perbudakan, ketika mereka ada di tanah Mesir. Banyak orang hari ini melihat keadaan yang sedang harus dijalani dan dilewati hari ini. Mereka berkata, mengapa tidak seperti dulu lagi? Mengapa tidak seperti tahun-tahun yang terdahulu lagi? Mengapa kita tidak bisa melakukan ini dan itu? Mengapa keadaan kami seperti ini? Mengapa bisnis kami tidak bisa lagi berjalan dengan baik? Mengapa usaha kami harus terpuruk? Ya, mengapa kami tidak bisa lagi ketemu satu dengan yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, perhatikan baik. Kalau hari ini kita harus ada di padang gurun, dan kita sedang menantikan saatnya yang akan tiba sesuai dengan waktu Tuhan, kita akan masuk di dalam perjanjiannya, bahwa kita nanti akan menikmati sesuatu yang baru, yang belum pernah kita temukan, tetapi kita percaya bahwa janjinya ialah setia dan amin. Maka hari ini peganglah tetap janji Tuhan. Ya. Nah, bagaimana ketakutan yang begitu rupa akhirnya mempengaruhi orang Israel, tetapi hanya ada dua orang yang berbeda meresponi apa yang mereka lihat, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Bilangan 14 ayat yang ke-6 berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan, luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan, respon kedua orang ini begitu jelas. Kita berkata Yosua dan Kaleb sepakat dan berkata kepada orang Israel bahwa negeri itu negeri yang baik adanya, berlimpah susu dan madunya. Janganlah kita memberontak, janganlah kita tidak percaya kepada Allah yang telah menjanjikan itu kepada kita, dan janganlah takut. Ya, karena justru sebaliknya, ke-10 orang pengintai itu berkata mereka takut. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut. Karena sesungguhnya mereka justru lebih takut kepada kita. Saudara, ketakutan yang hadir di dalam kehidupan kita, bagaimana kita meresponinya tergantung dengan respon saudara hari ini. Ya. Dan dari banyak hal yang terjadi yang dikatakan ketakutan, masuk di dalam pikiran kita terlebih dahulu, sebelum akhirnya menguasai seluruh emosi, perasaan, kehendak, bahkan manusia rohani kita. Nah, kita mau belajar hal apa yang kita mau temukan ketika ketakutan itu datang di dalam kehidupan kita. Ya. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Katakan demikian, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Diterjemahkan demikian, dikatakan ketakutan itu adalah sebuah kegentaran, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang membuat kita gemetar, yang akhirnya melemahkan kita. Ya, tetapi itu bukan dari Allah. Perhatikan baik, di sini dikatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Perkatakan itu saat ini dengan perkataan saudara. Katakan, saudara boleh chat, saudara boleh perkatakan, sebab Allah tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Amin. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara, ketika kelemahan itu datang, ketika ketakutan itu datang, dia akan melemahkan kita. Tapi dikatakan tidak. Roh Allah yang hidup di dalam kita, yang hidup bersama dengan kita hari ini, adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Pribadi itu adalah Roh Kudus, katakan amin, yang sudah dicurahkan di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Artinya bahwa tidak ada roh ketakutan, dan roh ketakutan artinya bukan dari Allah. Ya. Dari mana saudara? Dari si jahat. Ya. Mengapa? Karena di dalam pikiran kita ada kubu-kubu, ada benteng-benteng, ya, yang hari ini harus diruntuhkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kebenaran kasih saudara kepada Tuhan, oleh kepada firman Tuhan yang saudara renungkan siang dan malam. Saudara, hidup di masa kini tidak bisa lagi sama seperti masa yang lalu. Ya. Saudara harus mulai menerima bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat, ya, yang saudara akan lihat dan terima di masa yang akan datang. Saudara tidak bisa menoleh ke belakang dan berkata bahwa hari-hari yang lalu lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan, lebih nyaman, dan sebagainya. Hari ini tidak ada satu orang pun, ya, bisa nyaman, saudara. Kenapa? Karena hari ini Allah sedang menunjukkan kedahsyatan, kehebatan kuasa-Nya. Dia sedang berkata, akulah Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dan percayalah kepadaku, karena tidak ada satupun kepastian hari ini. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang. Segala sesuatu sedang digoncangkan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana janji Tuhan melalui apa yang dinubuatkan di dalam Yoel 2, dikatakan bahwa aku sedang mencurahkan rohku kepada seluruh manusia. Aku sedang menyatakan kehadiranku, kedahsyatanku, ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Saudara, hari ini mata bangsa-bangsa sedang tertuju kepada Indonesia. Ya. Mereka melihat, bahkan mereka bercerita bahwa akan ada terjadi sesuatu yang buruk tentang bangsa kita. Tetapi hari ini, mari kita perkatakan dengan mulut, dengan iman, dengan mata rohani kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang baik adanya. Ya. Bangsa-bangsa boleh berkata, bangsa kita sedang mengalami keterpurukan, bangsa kita sedang mengalami pandemi yang luar biasa, bangsa kita akan mengalami hal-hal yang buruk, dan sebagainya. Tetapi mari hari ini kita berkata, bangsa kita, bangsa yang dikasihi Tuhan, hal yang baik seperti apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu ada susu dan madu, ada perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang setia hari ini untuk terus berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memperkatakan yang baik bagi negeri ini. Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "For God has not given us a spirit of fear, but a power and love and of a sound mind."
Saudara, saya menangkap bahwa apa yang dikatakan di dalam terjemahan King James ini adalah bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tetapi dikatakan, tetapi kuasa, roh yang memiliki kuasa yang ada bersama dengan kita. Artinya saudara dan saya memiliki kuasa untuk menaklukkan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Kristus. Dan dikatakan juga kasih. Saudara, tadi dikatakan ada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita buka, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 bahwa kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Hari ini Allah yang penuh kasih itu hadir di dalam setiap kehidupan kita melalui keselamatan dan anugerah kasih karunia yang diberikan melalui Kristus. Ya. Ada begitu kedahsyatan yang saudara terima dan hari ini, yaitu keselamatan kekal. Sebuah anugerah yang saudara terima. Itulah sesuatu yang menguatkan kita. Bahwa apapun yang terjadi saat kita di bumi ini, semua ada di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya. Seringkali mata kita melihat hal-hal yang menakutkan dan memikirkan hal-hal yang menakutkan karena mata kita memandang dengan mata jasmani kita. Dengan pikiran-pikiran yang tidak ditaklukkan kepada Kristus. Akhirnya saudara dikuasai oleh ketakutan. Dan hari-hari ini banyak orang yang akhirnya mengalami keputusasaan, bahkan ya memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri karena ketakutan, saudara. Hati-hati, saudaraku yang terkasih. Ketakutan yang menguasai hidup kita bisa mendatangkan kebinasaan. Yohanes 10 ayat 10a berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk merusak hidup kita, untuk mencuri kebenaran, untuk mencuri keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Tetapi Kristus datang memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Nah, saudara, kita mau belajar. Ternyata kita sering merasa bahwa ketakutan itu hanyalah sebuah emosi atau perasaan. Tetapi ternyata tidak. Sebuah studi mengatakan bahwa ketakutan berpengaruh kepada fisik ataupun kepada keadaan tubuh kita. Ya. Dr. Caroline Leaf berkata bahwa ketakutan memicu lebih dari 1.400 respon fisik dan kimia yang dikenal dan mengaktifkan lebih dari 30 hormon dan neurotransmitter yang berbeda. Dan dikatakan bahwa ketakutan adalah akar dari semua jenis stres. Hari-hari ini cek kehidupan kita. Apakah kita mengizinkan ketakutan itu menguasai hidup kita? Kalau iya, artinya kita harus bertobat, saudara. Ya. Karena tadi dikatakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya. Stres. Saya melihat ada 3 yang mungkin kita kenal, ya, yang dituliskan. Ya, bahwa ada 3 hormon yang menyebabkan stres di dalam kehidupan seseorang. Yaitu hormon adrenalin, norepinefrin, dan kortisol. Ya. Nah, saudara, ketiga hal ini semua akan menyebabkan stres dan menyulitkan saudara untuk bisa untuk berpikir secara positif. Saudara sulit sekali fokus dengan kehidupan saudara karena ketakutan dan fokus kepada masalah akan membuat saudara stres. Saudara mungkin menjadi sulit tidur. Masalah itu selalu menghantui saudara. Ya. Tetapi tidak demikian. Kita yang mengerti hari ini bahwa kebenaran firman Tuhan memampukan kita
memiliki sebuah kekuatan pikiran untuk mengalahkan kubu-kubu dan benteng-benteng musuh yang dibangun untuk mengalahkan pengetahuan tentang kebenaran akan firman Tuhan dan juga pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Kristus. Iblis menggunakan beberapa cara ya di dalam hidup kita untuk memberikan rasa takut ya. Ada orang yang hari ini takut tidak diterima keberadaannya sehingga membuatnya tidak hidup di dalam sebuah kepribadian yang seturut dengan gambar Allah ya. Mereka memiliki sebuah gambar yang palsu sehingga mereka tidak lagi memiliki sebuah kehidupan sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan gambar Allah. Mereka akhirnya menjadi pribadi yang berbeda karena mereka takut bahwa mereka tidak diterima keberadaannya. Iblis juga menaruh ketakutan akan kegagalan sehingga mencegah orang untuk berani mencoba hal-hal yang baru, untuk melakukan sesuatu. Sehingga orang berhenti untuk memotivasi atau termotivasi untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupannya. Mereka merasa nyaman dan mereka berhenti untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya lebih dahsyat dan lebih hebat seturut dengan rencana Tuhan. Kemudian iblis juga memberikan ketakutan tentang masa depan, ya, sehingga kita tidak bisa menikmati hari ini. Ya, saudara pasti menemukan ada banyak orang-orang seperti ini, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terbelenggu dan tertawan dengan hal-hal yang membuat mereka takut. Ya. Dan kemudian juga hal-hal tersebut membuat masalah mental dan emosional terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini saudara, ketakutan-ketakutan apa yang ada di dalam hidup kita? Saat ini minta Roh Kudus mengingatkan. Dan saudara mulai menaklukkan pikiran-pikiran negatif tentang diri saudara. Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Rasa takut yang berlebihan hari ini. Di tengah keadaan yang seperti ini. Saudara menjadi khawatir, bimbang, ragu. Menjalani kehidupan yang seharusnya bisa saudara jalani bersama dengan Tuhan. Artinya saudara harus mematahkan ketakutan itu dengan iman saudara. Dengan keteguhan hati saudara. Ya. Nah, banyak orang menjadi tertawan pikirannya. Ya. Dikatakan ketakutan adalah sebuah alat iblis untuk membuat kita menjadi lemah dan keluar dari kehendak Tuhan. Saudara, hari ini kehendak Tuhan, engkau berbicara, engkau berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Tetapi saudara takut, saudara khawatir, saudara bimbang, saudara ragu, sehingga saudara menjadi lemah. Maka dikatakan saudara telah ada di dalam jerat iblis. Ya. Saudara tidak lagi bisa berpikir positif. Ya. Ketakutan menyerang keberanian saudara, menampilkan segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif dan menghentikan kita untuk mengalami sebuah kemajuan. Pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan iman, bahkan pekerjaan saudara, usaha saudara, apapun yang saudara kerjakan menjadi terhambat. Mengapa? Karena ketakutan menguasainya. Ya. Nah, tujuan hidup dihancurkan oleh ketakutan. Takut akan rasa sakit, takut kekurangan, takut kehidupan menjadi lebih sulit lagi. Takut kehilangan teman-teman, takut kehilangan reputasi. Takut bahwa tidak ada orang yang akan memahami hidup kita. Takut akan kehilangan sesuatu yang saudara miliki. Perhatikan saudara. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b katakan demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, mengapa demikian? Karena Rasul Paulus tahu bahwa pikiran manusia itu seringkali tidak jelas arah tujuannya. Ya. Saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu janji Tuhan. Tetapi fokus pikiran saudara tidak kepada janji Tuhan. Tapi saudara, arah pikiran saudara
kemana-mana tanpa arah tujuan. Ya, banyak orang juga merasa dirinya tidak baik, ya, kurang sempurna, ya. Mereka mulai mengukur dirinya dengan orang lain. Mereka menaruh pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri. Mereka berkata, saya tidak cukup cantik, saya tidak cukup sempurna, saya tidak berbakat, saya tidak pandai, dan saya juga kurang sempurna, ya. Dan akhirnya itu mempengaruhi proses keputusan yang harus diambil di dalam kehidupan ini. Saudara, ketakutan bukan hanya melemahkan iman kita, tetapi seluruh kehidupan kita dikuasainya, ya. Nah, yang lebih lagi dikatakan bahwa ketakutan itu betul-betul mengintimidasi kehidupan, ya. Apa yang dikatakan bahwa doa-doa kita tidak lagi berguna di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak ada di pihak kita. Bahkan kita adalah orang yang gagal hari ini. Saudara, jika engkau hari ini menyadari posisimu bahwa ketakutan itu sedemikian mengubah kehidupanmu menjadi pribadi yang lemah, yang lesu, yang gagal, yang tidak bisa lagi menikmati kasih Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup saudara. Hari ini, percayalah, itu bukan rencana Allah. Tetapi itu rencana si jahat yang membuat saudara semakin hari semakin lemah. Yang membuat saudara semakin hari semakin lesu. Dan saudara akan kehilangan pengharapan. Karena dikatakan orang yang di dalam Tuhan masa depannya sungguh ada. Artinya ketika saudara terus menjalani hidup ini di dalam kekuatan Kristus, saudara akan cakap menghadapi segala banyak hal, perkara yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak berkata bahwa takut itu salah, tidak. Takut adalah hal yang normal. Tetapi kalau ketakutan itu sudah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Manusia pasti memiliki rasa takut. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah yang hidup itu menyertai kita, maka kita tetap bisa berjalan sekalipun kita memiliki rasa takut. Karena kita tahu bahwa janjinya iya dan amin. Bahwa ia yang berkata sendiri bahwa dia tidak memberikan kita roh, ya, sebagai anak yatim, tetapi roh sebagai seorang anak, ya. Di dalam Roma 8:15 dikatakan demikian, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu putra Allah, Son of God. Oleh roh itu, kamu dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak terikat kepada ketakutan dan mengizinkan ketakutan itu mengendalikan hidup kita. Tetapi kita datang di dalam sebuah hubungan kasih sebagai anak kepada Bapa dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Saat kita berseru, maka kita percaya hidup kita dikasihi, hidup kita dipelihara, hidup kita disertai, hidup kita diberkati oleh Bapa, Aba, ya Bapa. Saudara, hubungan kasih saudara kepada Bapa yang memampukan ketakutan tidak lagi mengendalikan hidup saudara, ya. Nah, ternyata tidak demikian firman Tuhan berkata. Kita harus melawan, ya. Jadi ketika ketakutan itu mulai datang di pintu kehidupan saudara, saudara harus berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa si iblis berjalan sekelilingmu dan seperti singa yang mengaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Saudara, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Saat ketakutan itu mulai muncul dalam hidup kita, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Karena permulaan saudara untuk menetapkan hati saudara untuk mengalahkan ketakutan bersama dengan roh Allah yang ada di dalam hidup saudara menentukan bagaimana ketakutan itu
bisa menguasai hidup saudara lebih lagi, atau ketakutan itu akan sirna dan pergi dari kehidupan saudara. Ya. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, hari ini tidak ada satupun baik manusia yang sudah di dalam Tuhan, yang di luar Tuhan, yang belum menerima keselamatan, bahkan bangsa-bangsa sedang mengalami masa-masa yang sukar. Tapi ingatlah bahwa hari ini lawanlah dengan iman yang teguh. Ketika ketakutan itu mulai muncul di depan pintu hatimu. Nah, kemudian dikatakan apa ketika kita berdoa, ya, ada sebuah kunci yang diberikan untuk menghadapi ketakutan, yaitu melalui doa. Dan apa yang saudara perkatakan di dalam doa itu menentukan bagaimana pikiran saudara bekerja dan mengendalikan hidup saudara. Ya. Dikatakan bahwa ketika ketakutan datang, kita harus berdoa dan memperkatakan, aku tidak mau hidup di dalam ketakutan. Saudara harus mendeklarasikan itu dengan iman saudara. Aku tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Kita memperkatakan firman-Nya, dan kita sepakat dengan Tuhan bahwa kita mengalami sebuah pembaharuan pikiran kita, supaya rencananya dapat digenapi dengan sempurna dalam hidup kita. Kita bisa menerima dan menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Bapa yang menghendaki yang terbaik terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dan supaya rencananya nyata di dalam hidup kita, maka pikiran kita harus diperbaharui. Roma 12 ayatnya yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kita berpikir seperti apa yang Tuhan bicarakan tentang kita. Dan tidak ada satupun pikiran dan perkataannya yang menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Tetapi adalah sebuah janji yang sempurna, yang menyertai kehidupan kita. Seperti Mazmur Daud berkata, melewati lembah bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Tongkat dan gadanya itulah yang menghibur aku. Pikirkanlah hal-hal yang baik seturut dengan janji Tuhan ketika kita mulai merasa takut, dan renungkanlah hal-hal yang baik itu saat kita tidak merasa takut. Karena dengan demikian, ketika ketakutan itu datang, kita siap menghadapinya. Ya. Nah, bagaimana saudara mempraktekkan hal-hal yang untuk mematahkan ketakutan? Ketika saudara memulai hari yang baru, saudara mulai berkata di dalam doa saudara. Saudara mulai berdoa, saudara berkata demikian, saya tidak akan hidup di dalam ketakutan hari ini. Karena saya tahu hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, di mana saya akan menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang sempurna dinyatakan melalui hidup saya. Dan saya mau menjalani hari ini, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau mendeklarasikan firman dan janji Tuhan, maka hari demi hari dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami kemenangan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat boleh chat, katakan amin. Ya. Nah, dua hal untuk melatih kekuatan pikiran kita adalah, yang pertama adalah ketika kita berdoa dan ketika kita melatih iman percaya kita. Ya. Saudara, usaha iblis untuk mencegah kita menikmati kehidupan dan mengalami kemajuan haruslah kita akhiri. Ya. Lakukanlah apa yang kita percaya
untuk kita lakukan. Sekalipun saudara masih memiliki rasa takut. Tetapi ketika engkau melangkah di dalam doa dan iman percayamu, maka percayalah, segala sesuatu akan berbeda. Segala sesuatu akan beda responmu, apa yang kau alami, apa yang kau bisa nikmati di dalam hidup ini menjadi berubah. Karena engkau tahu bahwa Allah yang dahsyat itu tidak memberikan roh ketakutan. Ya. Nah, ternyata iman yang penuh atau iman yang teguh atau iman yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kepada Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan ketakutan. Ya. Ketakutan adalah versi si jahat dan dikatakan kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan ketika kita menaruh iman kepadanya. Kita tidak lagi sepakat kepada rencana iblis yang akan menggagalkan maksud dan rencana Tuhan dinyatakan. Ibrani 11 pasal yang ke-6 adalah sebuah janji Tuhan. Dikatakan demikian, berjalan dengan iman memikirkan dan memperkatakannya akan membuat kita semakin kuat dan semakin berani. Kepercayaan diri dan energi yang positif yang nyata akan membuat kita menjadi kuat dan mengalahkan ketakutan dengan kekuatan. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, ternyata kita sedang memenangkan peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita, yang selalu dapat mengubahkan dan melemahkan iman percaya kita. Jangan berhenti saudaraku, fokuslah kepada janji Tuhan, fokuslah kepada firman Tuhan. Mulailah setiap hari sesuatu hidup bersama dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan, dan bertandinglah dengan iman yang benar. Dan berdoalah, minta bahwa kasih karunia Tuhan memampukan saya dan saudara untuk bukan hanya mencoba untuk memenangkan, menerima kekuatan di dalam pikiran ini, mengalahkan ketakutan, tetapi minta kepada Tuhan untuk kita bisa berkonsentrasi kepada kekuatan pikiran yang memampukan kita menutup setiap pintu di mana si jahat itu senantiasa dapat datang dan menyerang hidup kita dengan ketakutan. Hadapi dengan iman yang penuh, dan iblis tidak akan lagi memperoleh keuntungan atas kita. Ketakutan dan iman tidak dapat hidup berdampingan. Hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang membangun iman di dalam hidup saya dan saudara, gunakanlah itu untuk membuat ketakutan tidak lagi mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Ora bataka rabashiki aralabasyanda. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa ketakutan bukan berasal daripada-Mu, karena Engkau tidak pernah memberikan ketakutan di dalam hidup. Tapi biarlah hari ini kami kembali kepada-Mu. Kami datang sebagai anak yang kembali menerima kasih-Mu yang sempurna itu. Kami mau mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Karena di dalam kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Engkau melihat keadaan kami. Mungkin saat ini kami terbaring. Kami mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saat ini kami sedang letih lesu berbeban berat. Mungkin saat ini kami sedang berputus asa, kehilangan pengharapan. Saat ini kami takut menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Ketakutan menguasai hidup kami, melemahkan kami, membuat kami goyah, membuat kami
menjadi lupa akan janji-janji-Mu yang begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Mari kekasih-kekasih, datanglah kepada Tuhan. Minta kasih karunia-Nya yang begitu besar, berlimpah-limpah, tercurah dalam hidupmu hari ini. Engkau akan berkata, hai ketakutan, engkau tidak ada lagi di dalam hidupku. Karena ada kekuatan, ada kasih yang menyempurnakan setiap kehidupan anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Mari, bagi engkau yang hari ini mau menerima anugerah yang begitu limpah, yang menjadikan kita semua menjadi lebih dahsyat, kuat menjalani hari-hari. Bukalah hatimu, datanglah kepada Dia. Orabashikiaralah horayana mata karabashikidikiaralah horayana mashi. Irabatakaralaya sidikiara masyandi. Orabatakarabarabaraman. Shikianalaya si. Oralaya nama shikiara namaho. Shikiaralaya lamanakari namaho. Yesus, Yesus, Yesus. Kau melihat kami pagi hari ini, menjamah setiap kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, terima kuasa itu, pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, kami berkata, kami akan kuat dan tidak akan goyah selama-lamanya. Karena Engkau adalah gunung batu kami, kota benteng menara perlindungan.
kubu pertahanan, Allah kami yang kami percaya. Hari ini apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau berkata bahwa Allah begitu dahsyat, Allah yang lebih besar, Allah yang sanggup menyertai setiap kami untuk menaklukkan gunung-gunung di dalam kehidupan kami. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya. Terima kasih Bapa. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memaklukkan setiap ketakutan yang ada di dalam kehidupan kami hari ini. Karena Engkaulah Bapa kami yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu sempurna, di mana tidak ada lagi ketakutan yang mengintimidasi hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga setiap kami yang lemah menjadi kuat, sehingga setiap kami yang miskin menjadi kaya pada hari ini, karena Engkau senantiasa melimpahkan kasih karunia-Mu yang tak terbatas kepada setiap kami. Terpujilah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang telah menerima berkat berkata bersama-sama, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, atau biskuit, atau roti, atau teh, segala sesuatu yang menjadi lambang untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab setiap kali kita sehidangan dengan Tuhan, kita mengingat bagaimana karya terbesar di dalam kehidupan kita melalui salib, melalui pengorbanan Kristus. Dan kita mengingat di dalam persekutuan roti yang melambangkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita, dan juga anggur yang melambangkan darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Kita sedang mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari saudaraku yang terkasih, persiapkanlah hatimu. Periksalah jikalau ada hal yang harus kau akui di hadapan Tuhan sebelum kita sehidangan dengan Tuhan. Supaya melalui perjamuan kudus ini kita diberkati. Orabatakana masyana. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan suaramu. Bersyukurlah kepadanya. Nyatakan dengan hatimu, nyatakan dengan perkataan. Betapa besar, betapa kasihnya Dia. Betapa besar pengorbanannya yang tak terbalaskan. Oh haleluya, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, tak terukur ya Tuhan, ya Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kau relakan hidup-Mu bagi kami, supaya kami yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Urabata karala basyandara layase. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Bapa. Ku bersyukur Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami menerima kekuatan yang baru daripada-Mu. Yang lemah, yang letih lesu, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan. Bahkan yang sakit, Kau berikan kesembuhan dan pemulihan sempurna atas tubuh jasmaninya. Tuhan, Kau berikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Kau yang terus mengingatkan kami akan janji firman yang begitu setia menyertai langkah kehidupan kami. Roh Kudus, sertai setiap jemaat milik kepunyaan-Mu, setiap umat pilihan-Mu, supaya hari-hari ini mereka terus berjalan semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat penyertaan, buat urapan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami belajar, mulai hari ini kami mau berdoa dan berkata bahwa ketakutan tidak lagi ada di dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam penyertaan Kristus yang sempurna. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, dahulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput setiap kita, dan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya khusus minggu ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kita. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, sehingga kami hari ini masih bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mengembalikan perpuluhan kami yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu perbendaharaan-Mu, dan Engkau bukan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengembalikan perpuluhan kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persepuluhan melalui transfer rekening, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat dan pengerja GBI Grand Nusata untuk sama-sama memasuki menara doa yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Saya percaya melalui menara doa ini kita semakin dikuatkan dan kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu di siang hari, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah doa yang diadakan setiap hari Kamis jam 10:30 siang melalui aplikasi Zoom. Pengumuman yang ketiga, doa pria diadakan setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi. Kami mengundang setiap kaum pria, khusus kaum pria yang sudah menikah maupun belum menikah, untuk sama-sama mengikuti doa ini. Saya percaya melalui doa pagi ini
kita setiap pria menjadi lebih maksimal lagi. Pengumuman yang keempat, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan KUL, BP2N, penyerahan anak, dan baptisan dapat menghubungi nomor sekretariat yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan dan membutuhkan topangan doa, Bapak Ibu dapat mengisi formulir doa dengan cara men-scan barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu atau melalui link yang sudah tersedia. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.